Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Sinta, Ayu, Norman, oke, masuk semua ya, bagus. Sekarang kita masuk ke bab 2 ya. Ya. Kalau kalian masih ingat kemarin pembelajarannya apa? Materi tentang apa? Oke, bagus. Ayo. Tentang? Oke. Terus kita ke bab 2. Bab 2 itu ada yang tahu tentang apa? Ya, konsep ijtihad. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang lebih detail, Ibu akan memberitahu tentang inti-inti apa yang ada di bab 2. Oke, yang pertama, ijtihad. Ijtihad itu ada berbagai macam, yaitu pengertian, terus fungsi, terus ada yang tahu apa lagi? Ya, tujuan. Enggak. Itu yang terakhir. Dasar hukum itu yang terakhir. Oke, yang habis tujuan? Dalil hukum. Terus habis dalil hukum ya manfaat. Terus apalagi? Ada yang tahu? Ya, syarat-syarat. Benar. Yang bisa jawab tadi Ibu kasih poin ya buat nilainya. Oke, lagi ada yang tahu? Macam-macam jenis-jenis, ya. Macam-macam. Terus jenis-jenis. Yang terakhir? Iya, betul. Dasar hukum. Jadi ada 9 pokok yang akan kita pelajari di bab kedua, yaitu ijtihad. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau nanya nih, apakah kalian sudah siap semua memulai pembelajaran tentang bab 2, yaitu ijtihad? Oke, bagus. Yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian. Pengertian ijtihad itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ijtihada yajtahidu ijtihadan. Ada yang tahu artinya apa? Ada yang tahu? Ya, artinya adalah mengerahkan segala kemampuan yang ada pada diri sendiri dalam menanggung beban. Jadi, dengan kata lain, ijtihad itu dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Mengerti? Sampai sini mengerti? Oke, selanjutnya adalah menurut bahasa. Ada yang tahu menurut bahasa itu apa? Ya, ijtihad menurut bahasa itu apa? Ya, ijtihad menurut bahasa itu bersungguh-sungguh dalam mencurahkan semua isi pikiran. Terus, sedangkan menurut istilah ada yang tahu? Tadi kan menurut bahasa, ini menurut istilah. Jadi menurut istilah itu proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh isi pikiran dan tenaga. Jadi pengertian ijtihad itu ada 3 yang Ibu jelaskan. Pertama, menurut bahasa Arab. Kedua, menurut istilah. Ketiga, menurut bahasa. Oke. Dari pengertian 3 pengertian menurut bahasa, istilah, dan Arab, kita dapat simpulkan merupakan ijtihad merupakan penetapan
salah satu sumber ya hukum Islam. Oke, setelah kita membahas tentang pengertian, kita akan masuk ke poin kedua, yaitu fungsi. Ada yang tahu fungsi ijtihad itu apa? Ya, fungsi ijtihad itu adalah untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Dari fungsi tersebut, kalian sudah memahami, bukan? Ya. Dan oke, kita akan masuk ke poin ketiga, yaitu tujuan ijtihad. Ada yang tahu tujuan ijtihad itu apa? Kalau ada yang tahu, tunjuk tangan dan ibu akan berikan poin bonus. Ya, betul, alif. Jadi tujuan ijtihad itu untuk kebutuhan umat Islam dalam beribadah kepada Allah pada waktu dan tempat tertentu. Akan masuk ke dalil hukum ijtihad. Ini poin keempat ya. Ada yang tahu dalil hukum ijtihad itu apa? Dalil hukum ijtihad itu ada dua, Al-Quran dan ya Al-Hadis. Jadi Al-Quran itu bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan Hadis supaya bisa meneliti hukum-hukum yang ada alasannya agar bisa diterapkan kepada peristiwa-peristiwa hukum yang lain, dan hal ini adalah ijtihad. Itu bagi yang hukum, bagi yang Al-Quran. Kalau bagi yang hadis, ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa dalil hukum itu ada di hadis? Yang kedua yaitu Al-Hadis. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa hakim apabila berijtihad kemudian dapat mencapai kebenaran, maka ia mendapatkan dua pahala, yaitu pahala melakukan berijtihad dan pahala kebenaran hasilnya. Lalu apabila ia berijtihad kemudian tidak mencapai kebenaran, maka ia mendapatkan satu pahala, yaitu pahala melakukan ijtihad. Jadi apapun hasilnya, dia akan mendapatkan pahala. Mau satu, mau dua, gitu. Terus kita akan masuk ke manfaat ijtihad. Manfaat ijtihad, ada yang tahu manfaat ijtihad dari tujuan dan fungsi yang ibu jelaskan tadi? Ada yang tahu? Oke, ibu akan menjelaskan tentang manfaat ijtihad di poin yang kelima. Manfaat ijtihad. Ketika umat Islam menghindari masalah baru, maka akan diketahui hukumnya. Itu yang poin pertama untuk manfaat ijtihad. Lalu yang kedua adalah menyesuaikan hukum yang berlaku dalam Islam sesuai dengan keadaan, waktu, dan perkembangan dalam Islam. Oke, kita akan masuk ke poin selanjutnya ya. Poin selanjutnya adalah syarat-syarat ijtihad. Syarat-syarat ijtihad itu ada 7. Yang pertama adalah menguasai dan mengetahui ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran, baik menurut bahasa maupun syariah. Oke, yang kedua adalah menguasai dan mengetahui hadis-hadis tentang hukum. Oke, yang selanjutnya adalah ketiga, yaitu mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma' ulama, sehingga ijtihadnya tidak bertentangan dengan ijma'. Oke, mengerti? Kita lanjut. Oke, yang keempat adalah mengetahui kias dan berbagai persyaratannya, karena kias merupakan kaidah dalam berijtihad. Oke, kita lanjut ke poin ke-6, yaitu syarat-syarat ijtihad. Ada yang tahu syarat-syarat ijtihad itu apa? Apa aja syarat-syarat ijtihad? Ayo. Oke, ibu akan menjelaskan. Yang pertama adalah mengetahui ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran, baik menurut bahasa maupun syariah. Jadi syarat pertama adalah kita harus atau wajib mengetahui Al-Quran dan mengetahui syariat-syariatnya. Oke, yang kedua adalah menguasai dan mengetahui hadis-hadis tentang hukum, baik menurut bahasa maupun syariah. Tadi itu kita harus mengetahui Al-Quran. Nah, ini yang kedua adalah mengetahui hadis-hadis. Dan yang ketiga adalah mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma' ulama, sehingga ijtihadnya tidak bertentangan dengan ijma'. Sampai sini mengerti?
Atau ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu lanjut ke poin-poin selanjutnya? Oke. Jika tidak ada, Ibu lanjut ya. Dan yang keempat, mengetahui kias dan berbagai persyaratannya, karena kias merupakan kaidah dalam berijtihad. Oke, kelima adalah mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa. Jadi, kalau kita mau berijtihad, kita harus mengetahui bahasa Arab dan disiplin-disiplin ilmunya. Oke, yang keenam, mengetahui ilmu ushul fiqh karena ilmu tersebut merupakan fondasi dari berijtihad. Jadi kita harus mengetahui nih ilmu usul fiqh itu apa? Karena ilmu usul fiqh itu adalah fondasi dari berijtihad. Terus yang terakhir adalah mengetahui tujuan syariat secara umum. Jadi ini maksudnya adalah menjaga kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudaratan. Baik, kita lanjut ke poin ke-7 ya. Ke-7 itu adalah macam-macam ijtihad. Macam-macam ijtihad itu ada dua, yaitu ijtihad fadli adalah setiap ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang, namun tidak ada keterangan bahwa semua mujtahid lain menyetujui-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 
ada seseorang yang ingin berijtihad, namun mujtahid yang lain itu tidak tahu tuh mau menyetujui ijtihad itu atau enggak hasilnya gitu loh. Terus ijtihad yang semacam ini yang pernah dibenarkan oleh Rasul kepada Muaz ketika Rasul mengutus beliau untuk menjadi qadhi di Yaman. Oke, yang kedua adalah ijtihad jami. Ijtihad jami itu ada yang tahu apa? Ada yang tahu enggak? Yang tahu ibu kasih bonus nilai deh. Ijtihad jami itu tuh berkaitan dengan ijtihad fadli tadi. Ada yang tahu? Oke, jadi ijtihad jami itu bertentangan dengan ijtihad fadli, yaitu semua ijtihad dalam suatu perkara yang disepakati oleh semua mujtahid. Jadi kalau kita memutuskan suatu perkara itu tuh semuanya disepakati oleh mujtahidin. Jadi berbanding kebalik sama ijtihad yang sebelumnya. Mengerti? Oke, kita masuk ke poin ke-8. Itu adalah jenis-jenis ijtihad. Jenis-jenis ijtihad itu ada 7. Oke? Ya, yang pertama adalah qiyas, yaitu qiyas suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun mempunyai kesamaan manfaat, sebab, bahaya dengan masalah-masalah lainnya, sehingga ditetapkan hukum yang sama. Mengerti? Mengerti nggak? Oke, dan yang kedua adalah ijma'. Ada yang tahu ijma' itu apa? Ada yang tahu? Ya, Arif? Ya, betul. Ijma' adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi ijma' itu suatu kesepakatan para ulama ya dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Terus hasil dari kesepakatan para ulama itu, dia dengerin ya, jangan ngomong-ngomong ya. Terus dari hasil kesepakatan para ulama itu berupa fatwa yang dilaksanakan oleh umat Islam. Jadi ulama itu menetapkan suatu perkara. Terus hasilnya itu adalah fatwa yang akan dilaksanakan oleh umat Islam. Umat Islam itu siapa? Ya kita sendiri, ya. Oke. Yang ketiga itu adalah maslahah. Maslahah mursalah. Ada yang tahu maslahah mursalah? Tadi Rifki udah dikasih poin. Ada yang tahu? Oke.
Maslahah mursalah itu suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. Jadi, maslahah mursalah itu cara penetapan hukum yang berdasarkan manfaat dan kegunaannya. Misalnya manfaat dan kegunaannya itu suatu penetapan hukumnya itu apa. Terus yang keempat adalah Shuzus Dariyah. Shuzus Dariyah itu adalah pemutusan hukum atas hal yang mubah, makruh, atau haram demi kepentingan umat. Jadi misalnya pemutusan hukum makruh, haram, terus mubah itu tuh bisa jadi halal asal ada kepentingan umat seperti sakit. Mengerti? Oke, kita lanjut ke poin kelima, itu istihsab. Istihsab itu adalah suatu penetapan suatu hukum hingga ada alasan yang tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Kita bisa mengubah ketetapan hukum itu kalau ada alasan yang tepat. Oke, selanjutnya adalah urf. Urf itu penetapan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi kita bisa melakukan hal-hal selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Hal-hal adat. Oke? Dan yang terakhir adalah istihsan. Istihsan itu adalah suatu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syara yang mengharuskannya. Mengerti tentang tentang jenis-jenis? Mengerti? Ada yang tidak paham mungkin 7 jenis itu? Kalau ada yang nggak paham bisa tanyain ya. Nah, kita sekarang masuk ke poin terakhir nih, adalah dasar hukum ijtihad. Jadi, dasar hukum ijtihad itu ada yang namanya wajib ain. Wajib ain itu bagi seseorang yang ditanya tentang sesuatu peristiwa, sedang peristiwa tersebut yang akan hilang atau habis sebelum diketahui hukumnya. Terus demikian juga wajib ain apabila peristiwa tersebut dialami oleh seseorang dan ingin mengetahui hukumnya. Terus yang kedua itu dasar hukumnya adalah, ada yang tahu? Wajib kifayah. Wajib kifayah itu bagi seseorang yang ditanyai tentang sesuatu peristiwa dan tidak dikhawatirkan habisnya atau hilangnya peristiwa tersebut. Sedang nih ya, jangan ngomong ya, ibu lagi jelasin. Sedang selain dia sendiri masih ada mujtahid lain. Apabila semuanya meninggalkan ijtihad tersebut, maka mereka berdosa. Terus yang ketiga adalah, yang terakhir adalah, ada yang tahu? Bukan. Terus ada yang tahu? Sunnah yaitu suatu peristiwa yang belum terjadi, baik dinyatakan atau tidak. Oke, dari 3 dasar hukum ini, ada yang mengerti? Ada yang gak mengerti? Gak ada ya? Tadi yang mengerti banyak. Terus dasar hukum ini, ibu mau nanya nih, dasar hukum ini tadi ini ada beberapa banyak? 1, 2, atau 3? Iya, 3. Apa? Sebutkan, Ilham. Sebutkan. Kok ada yang itu? Bukan 3 dasar hukum ini. Apa? Ya, wajib kifayah, wajib ain. Salah. Apa? Bukan halal dong. Apa? Terakhir? Ada yang tahu? Sunnah. Ya, betul. Ilham setengah, Roni setengah. Oke? Ini dia ada 9 inti-inti yang telah kita pelajari di bab 2 ini.
ijtihad. Ada yang ingin bertanya tentang ijtihad? Nggak ada? Oke, sebelum Ibu tutup pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan tugas. Kalian jangan gitu dong mukanya, yang semangat. Ibu akan memberikan tugas, tugasnya itu di PowerPoint. Ini PowerPoint-nya Ibu tunjukkan. Nah, nanti PowerPoint ini Ibu akan bagikan ke ketua tingkat, ke ketua kelas. Nanti di-share ya ke yang lain. Nah, kalian jawab dan kalian deadline-nya itu next week ya. Oke? Oke, jangan sampai nggak dikerjain ya. Mudah kok itu. Oke? Oke, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.